Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Laos pada laga kedua di Piala AFF 2024, di mana kedua tim ini saling berbalas gol hingga skor akhir 3-3. Duel ini kontra Laos berlangsung di Stadion Manahan Solo Kamis 12 Desember 2024. Pertandingan itu kick off pada pukul 20.00 WIB. Dengan ini timnas Indonesia ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Namun anak asuh dari Sintayong gagal menciptakan jarak besar dari rival. Skuad Garuda menambah 1 poin usai ditahan Laos 3-3 di Stadion Manahan itu pada Kamis tadi malam, di mana pada laga ini Indonesia sempat tertinggal 2 kali dan kehilangan 1 pemain menyusul kartu merah Marcelino Ferdinand, ya. Dimana dari Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan di sini kini memiliki 4 angka dari 2 pertandingan itu, dan pertandingan ini menjadi bagaimana nantinya unggul hanya 1 poin dari Vietnam, yaitu dimana Golden Star itu kini menyisa masih bertanding 1 pertandingan. Jadi ini berpotensi besar bahwa timnas Indonesia akan dilonjaki oleh Vietnam, karena kita ketahui bersama Vietnam adalah menurunkan tim skuadnya dengan full senior dan juga terbaiknya dalam ajang Piala AFF ini. Tentunya Vietnam dengan unggulan di ajang ini akan membuktikan juga akan mengalahkan timnas Indonesia, karena timnas Indonesia terdekat adalah akan pada malam Senin, ya. Malam Senin, hari Minggu, malam Senin timnas Indonesia akan bertandang di Vietnam. Maka dengan kehilangan dari Marcelino Ferdinand, maka ini menjadi bagaimana timnas Indonesia kehilangan dari sosok kreatif, yaitu Marcel, yang digadang-gadang dalam pertandingan ini menjadi korban dalam pertandingan melawan Laos. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Baru kali ini nontonin pertandingan sepak bola, hujan gol tapi ngebosenin. Ya itu tuh pertandingan Indonesia lawan Laos itu. Bener-bener nontonin timnas Indonesia di Piala Mortal Kombat ini, guys. Itu kayak flashback kembali ke tahun 2012. Ya di era-era kegelapan, abangku. Kok bisa-bisanya gitu loh lawan Laos. Ini Laos ini tuh menyecahin di bumbu dapur. Kok bisa-bisanya nggak menang, kebobolan 3 bahkan. Kok kipernya kita itu kok one shot one goal tuh, abangku. Itu kok masih ada yang bilang, tega nggak kalian pemain lokal kita digeser sama pemain diaspora? Tega banget, guys. Mana di pertandingan ini si Marcelino cosplay Pak jadi Liu Kang. Kartu merah nggak penting sebenarnya itu. Bisa jeblok gini nih Marcelino ini from hero to zero, ya. Udah saran aku mendingan Sintayong ambil cuti liburan sana di Korea Selatan yang mumpung lagi Natalan. Ini nggak usah, ini hero kan, ini Piala Mortal Kombat, ini biarin orang lain yang take over jadi pelatih, ya bang. Menurut kalian bagaimana, coba tulis di kolom komentar, ya bang. Tegas Bung Towel sangat marah ketika Piala AFF disebut Piala Ciki. Di grup yang sangat besar, family footballnya segala macam, ada yang ngomong begitu dan saya tegur kan. Iya. Jangan ngomong Piala Ciki, nggak ada respect. Ingat tahun 2000 itu generasi Hendro Kartiko, Aji Santoso, terus sampai ke sininya ada Isnan Ali, ada Kurniawan, nggak dapet itu. Ada Boas tahun 2004, Peter Witt, nggak dapet itu. Ada sampai generasi Babang Pamungkas, Gendut Doni, Ilham Jaya Kusuma. Loh, kok orang sekarang nyebut Piala Ciki nggak respect itu? Wah, anjir nih wasit nih. Anjir wasit. Kacau main wasit. Udah aja. Merah dong. Merah kan dia udah kuning. Ferdinand. Elah, Lino. Salah Lino. Ini dong kayak gitu Lino. Keras tadi dilakukan oleh Marcelino. Gak kena bola loh dia. Iya, cuman Banyak kurang hentikan serangan. hati-hati. Terlalu risky permainannya juga ngapain. Ambil bola. Lawan Vietnam nggak main lagi dia. Iya. Siapa yang risky? Banyak atau selama 20. Iyalah. Iyalah. Udah jelas. Even dia belum dapat kartu kuning, dia bisa straight red kartu Itu kan Robi Darwis dah, gue gak percaya akan pikiran Zaradin anjir. 68 Itu yang gue maksud ke Arteta, gak bisa pasti lihat pemain. membutuhkan gol, Lino emosi main sama Zaradin sama Arkan Fikri. maju ke babak Bisa semifinal. jadi. Kacau. Jangan yang sangat keras. Setelah dipermalukan Laos, Indonesia kemungkinan babak belur nih di Vietnam. Hubner sama Ivar kabarnya belum jelas. Ceritanya gimana itu, Mas? Jadi kemarin kan timnas kita ditahan imbang sama Laos waktu pertandingan Piala AFF di Stadion Manahan Solo. Hasil ini tentu bikin malu sih, karena selain kita main di kandang, juga karena yang udah-udah, Laos kan selalu jadi bulan-bulanan timnas Indonesia. Mereka biasanya kalah dengan skor telak dari kita. Tapi kalau ngelihat permainan semalam, bener-bener parah sih, kayak main tarkam. Beberapa pemain berpengalaman kayak Struik, Asnawi, sama Arhan pun nggak bisa ngasih perubahan. Ditambah semalam, Marcelino juga kena kartu merah, gara-gara nekel keras pemain Laos karena kayaknya
Nampaknya frustasi permainan dia nggak berkembang. Ini pasti bakal jadi ujian berat sih pas pertandingan selanjutnya lawan Vietnam nanti tanggal 15. Formasinya bakal pincang karena Marcheng nggak bisa main. Udah gitu pemain abroad Ivar Jenner sama Justin Hubner juga kabarnya belum jelas nih. Dua pemain ini sebenarnya diharapin banget sama Shin Tae-yong bisa main di laga lawan Vietnam. Tapi sayangnya hal itu kayaknya nggak akan terjadi deh. Soalnya kata manajer timnas Sumarji, Ivar baru selesai main di Liga tanggal 21 Desember. Sementara Hubner, klubnya Wolves sampai sekarang belum ngerespon sama sekali kiriman surat dari PSSI. Makanya kemungkinan Indonesia bakal babak belur nih pas bertandang ke negeri Nguyen. Karena meski kabarnya kapten mereka cedera, tapi Vietnam ini adalah negara yang turunkan skuad terbaiknya di Piala AFF ini. Sementara kita cuma timnas U22 yang itu pun sebagian besar pemainnya belum pengalaman. Oh begitu ya. Kalau menurut netizen gimana? Ada pelatih bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas, mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing nih. Aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kok malah dikasih omongan kayak gitu? Ya makin terlena lah pemain-pemain lokal. Terus aku bilang lagi, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Aku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, hantam semua segala macam. Itulah yang kalian bangga-banggakan pemain lokal itu. Aku kalau bisa bacok aja sama kau pelatih, lisensimu tinggi. Tapi kayak gitu cara berpikirmu. Kalau nggak dikasih kesempatan ngelatih lagi, introspeksi diri. Oh berarti nggak bagus ilmuku. Jangan ribut di mana-mana. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Setuju dan tidak setuju kalian. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia berpotensi besar untuk lolos ke final atau tidak sampai ke final, hanya ke perempat final. Karena kita bersama sahabat-sahabat Garuda Fan, mari kita sebagai para pemain ke-12, satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir dalam membacking tim ini dalam regenerasi. Ingat, ini adalah regenerasi, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Mari kita turunkan soal ekspektasi dari Piala AFF ini. Toh pada akhirnya Piala AFF kan ini adalah Piala Ciki ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa tanggapan sekeras-kerasnya untuk ajang ini dari para pemuja-pemuja AFF. Mari kita sikat mereka untuk menurunkan para pemain senior katanya. Yang terakhir ya, kemarin menang lawan kemarin Myanmar. Susah payah juga ya, menang cuma 1-0. Iya. Dan lawan Laos. Gue dari awal nggak punya ekspektasi tinggi. Karena tim yang disiapkan, tujuan AFF ini kan bukan target utama lagi kita. Iya, bukan kita udah jauh di atas ya. Betul, bukan kalender FIFA kan. Jadi ada klub yang nggak mau ngelepas pemainnya dan itu hak klubnya karena bukan kalender FIFA. Dan tujuannya kalau gue lihat kan adalah memberi kesempatan pengalaman kepada pemain muda ini agar mereka eligible untuk masuk ke tim utama. Dan sudah benar dilakukan oleh Shin Tae-yong ya. Iya, mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain utama. Artinya tujuan utama bukan juara, tapi maka Shin Tae-yong juga bilang ya gua, masuk final itu target kita, artinya lu akan main 8 kali. Karena kalau nggak masuk final lu cuma main 6 kali. Nah ini yang dilihat. Apakah gue akan live komen terus sampai habis. Apakah pemain-pemain ini puas? Ya gue lihat dua match yang berbeda antara babak pertama dan babak kedua. Satu pemain juga masih belum kompak sama pemain-pemain lain. Itu di babak pertama kelihatan banget nggak kompak, susah pegang bola, second ball kalah. Pada saat Asnawi strike, Robbie Darwish, Deltan masuk, baru berubah. Babak kedua lebih berubah. Di sini masuk ya. Di sini kelihatan Arhan udah main dari awal. Di sini kelihatan bahwa strike yang di timnas senior itu keteteran. Pada saat dia masuk dengan seumurnya teman-temannya, dia excel. Karena dia sudah main di levelnya, di level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi. Kemarin strike keren banget mainnya. Tapi kalau di timnas senior ya nggak susah berkembang dia. Gitu. Ini masalah jam terbang. Asnawi masuk, Marcelino babak pertama hampir semua jelek kecuali 3 belakang sama Marcelino. Gitu. Cuma dia kembali lagi pemain-pemain yang ditarik di babak kedua itu nggak usah berkecil hati karena nanti akan ada peluang lagi. Untuk level Indonesia gitu menurunkan cukup banyak pemain. Ini pemain Liga 1 loh mayoritas. Ya. Jadi emang Liga 1 level kita ya segitu. Jadi in this case karena ini turnamen ya yang penting menang dulu lah. Pelan-pelan semoga berkembang. Mereka belajar dari match pertama, semoga berkembang.
Kita berharap di timnas tuh makin banyak pemain-pemain yang asli Indonesia ya. Ya. Ya, gitu. Ke depannya. Ya. Bukan cuma Marcelino. Iya, dimulai dari sini. Tapi sekarang memang mereka susah bersaing, kelihatan banget. Nah, untuk bisa meningkatkan ya harus kasih jam terbang. Nah, jam terbang yang kapan? Ya sekarang pada saat kalibernya sama dengan pemain-pemain dari KNVB siapa aja, Coach? Menurut saya kayak Rizky Ridho ya. Untuk gue sih Rizky Ridho sama Marcelino aja. Itu. Yang lain susah. Arhan, Sap. Susah, Sap. Asnawi, Sap. Witan? Witan lagi. Sap. Susah. Levelnya udah. Timnas kita tambah lama tambah bagus. Oh iya. Itses masuk, Hilgers masuk, Dix masuk, ntar Ole Romani masuk. Jadi yang masuk itu yang bukan kaleng-kaleng. Yang main Denmark itu ya? Ya itu Ole, Kevin Dix. Enggak, Ole Utrecht. Oh, Utrecht. Ya. Oke. Tim utamanya, kalau Yender kan tim kedua. Ini tim utamanya. Makin bagus dong. Ya makin bagus. Kan Indonesia tim PSSI yang cewek gitu bisa juara, itu juara apa sih, Coach? Itu Women's Cup, itu satu level di bawah AFF. Ya. Jadi karena mereka juara, mereka tahun depan ikut AFF. Nah, juara ya makanya gue kaget kok lawan Kamboja. Karena setahu gue yang jago di Asia di AFF itu Thailand, Vietnam. Iya. Kita pernah dibantai. Ya, jadi ternyata ini Women's Cup, ini bukan AFF. Kita lawan Singapura Jakarta, Coach. Ya. Pernah. Lawan Hong Kong pernah dibantai kita. Jadi tapi kita harus hargai juga dong. Kita nggak ada liganya, nggak jalan. Dulu kan ada Galanita, Coach. Ya. Nggak ada liga, tapi ada good news. Kebetulan kemarin gue itu ketemu Teddy mantan CEO-nya Persib. Oke. Sekarang kerja di Jarum. Gue tanya, bro, lu ngurus apa sekarang? Dia bilang sport. Lo sport setahu gue kan di endorse Jarum juga. Ada berapa event. Kan di bawah brand. Oh enggak, ini kita fokus ke Liga Wanita. Oh iya? Ya. Mereka mau masuk? Sudah masuk. Jadi di berapa 8 regio mereka invest di Liga Wanita. Dia jelaskan semua karena prospeknya untuk di Indonesia? Di Indonesia. Sudah mulai. Jadi dia bilang rencananya ya, itu 2026 kok nggak salah dia bilang. Vista The League. Akan ada Liga Pro cewek. 2026. Nah sekarang dia fokus ke UU lah, U20, U21 atau berapa youth-nya. Jadi Jarum invest tidak di Garuda, hanya di Garuda Select, tidak di olahraga lain, tapi juga di sepak bola wanita. Wow. Dan mereka bekerja sama lah untuk Jarum ya. Ya, mereka bekerja sama PSSI juga. Jadi Teddy sama Erick Thohir sering meeting juga bahas ini. Dalam arti ya thank you to Jarum. 2 tahun lagi kita punya Liga Pro, disponsorin di bawah PSSI, tapi sponsornya Jarum. Gitu. Sponsor besarnya Jarum. Oke, thank you Jarum. Semoga perusahaan-perusahaan yang lain juga ikut ya. Ya sama kayak proyek KKS inilah. Ya. Kalau nggak dari duit pribadi siapa yang mau bayar? Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ada pemain kita yang nyangkut di Portugal kalau nggak ada proyek kayak begini. Ya ini pola pembinaan tim bola kan tadi kita ngomong ya bahwa untuk tim Liga 1 itu kalau bicara ASEAN nggak ada cerita Indonesia harus juara gitu loh. Kita kan lagi euforia menasab Piala Dunia tahun 2026. Kita pengen lolos dari round 3 ke round 4. Fokusnya ke situ. Terus mengabaikan ini gitu dengan menaruh U22. Menurut saya sih itu kan bagian dari eksis juga, alasan yang dipersiapkan kalau ada apa-apa atau kalau nggak perform. Finalis hasil terbaik karena apa? Karena U22 katanya. Kalau AFF bukan agenda FIFA sejak dahulu kala juga tahu, semua orang juga, apalagi orang bola, mau Thailand, mau Vietnam, mau Malaysia tahu. Tapi kan mereka juga berupaya menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Thailand 7 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia sekali. Indonesia yang belum, yang seharusnya menurut saya kalau bicara ASEAN ada cerita Indonesia harus juara gitu loh. Ini kan wajar kalau berharap juara itu normal. Kok disuruh jangan ekspektasi tinggi? Saya bukan tipe pemimpin yang sering tidak mengapresiasi. Saya sering mengapresiasi. Tetapi kalau kadang-kadang juga saya sampaikan ada yang kurang puas, saya harus sampaikan. Ya, karena ini tidak bisa memimpin organisasi segini besar. Ya karena saya, ini karena kepentingan semua. Jadi ya kemarin saya tidak puas dengan hasilnya. Kenapa? Dengan tim muda kita yang 20,3 rata-rata atau 20,9 katanya, tergantung dari perhitungan. Ya kita sama Myanmar, sama Laos tidak kalah. Ya hitungannya tidak kalah. Sama Vietnam memang cukup berat. Sama Filipina mestinya bisa drop. Ya, itu hitungan. Ya, karena saya yakin ya tim nasional muda kita sangat baik. Ya, sangat baik. Kita bisa lihat. Nah, jadi saya sangat berterima kasih untuk para pemain yang sudah berjuang. Ya, bahkan ada beberapa yang dari klub luar negeri
harus pulang memperkuat, ya. Padahal ada yang udah jadi starter, ada yang ini, ya. Tapi saya yakin jumlah pemain kita cukup, ya, karena kita sudah membangun 17-20 dan kita sudah membangun juga di Liga 1 U22 harus main 45 menit. Dan ada beberapa pemain yang belum terpanggilkan. Jadi kembali, ya, saya apresiasi dengan perjuangan pemain. Saya berharap melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda. Dan saya yakin Coach Sintayong sudah tahu kelebihan dan kelemahannya. Jadi masing-masing kita kembali harus bisa memanfaatkan semua daripada program yang kita sedang jalankan. Berarti target menang Pak ya, meskipun tanpa Marcelino yang dapat kartu merah kemarin. Vietnam, berarti targetnya menang. Enggak, targetnya berarti menang. Myanmar menang, lawan Laos menang, lawan Vietnam karena dia timnya full tim. Untuk kita seri udah luar biasa, targetnya kalah. Tapi lawan Filipina, targetnya draw atau menang. Nah, kalau kemarin lawan Laos kalah, berarti saya tidak puas. Ya, jadi seperti hitungan itu apa masih optimis lolos fase grup, Erik? Nggak tahu, nanti kita lihat tuh. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya kan saya selalu bilang di semua pertandingan kita harus punya target dan memberikan yang terbaik. Ya kalau tidak ngapain ikut kompetisi. Tetapi strateginya pasti ada. Apa strateginya? Ya memang tim muda ini kita siapkan ya untuk apa? Untuk SEA Games. Untuk apa? AFC 2027 yang usianya 17-20 nanti kan ke sana. Kita ranking 4 U23 kemarin. Nah, berarti kan kita harus siapkan tim. Dan 2028 ada Olimpiade lagi. Kemarin kita cuma 1 game ya sama Jinik gagal nggak ikut Olimpiade. Nah, kita jangan menyesal. Jadi semua program harus jangka panjang, nggak bisa dadakan. Cukup ya? Itu sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.